Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk pembahasan mahram. Apa? Silakan dibuka bukunya. Dan mahram adalah orang yang haram untuk dinikahi. Tuh, dihafal tuh artinya tuh. Yang sampai salah arti. Mahram apa? Mahram adalah orang yang haram untuk dinikahi. Artinya tidak boleh kita menikah sama mahram kita dan tidak membatalkan wudu. Jika kita bersentuhan dengan mahram kita, maka wudu kita tidak batal. Coba kira-kira. Ustaz, ada berapa mahram itu? Nah, di sini baru kita bagi. Kalau untuk definisi anda paham kan? Apa itu mahram, anda paham kan? Wajib dihafal itu. Wajib dihafal dan harus dipahami. Sekarang ada berapa pembagian mahram? Nah, mahram itu ada dua pembagiannya. Ada namanya mahram selamanya, ada mahram sementara. Tapi di sini nanti ada pembagiannya. Sekarang kita bahas dulu yang pertama, yaitu mahram selamanya. Jadi kalau mahram selamanya ini berarti artinya selamanya kita tidak boleh menikah. Itu artinya. Dan selamanya ketika kita bersalaman atau bersentuhan kulit kita dengan mahram kita, maka tidak membatalkan wudu. Paham? Apa itu mahram selamanya? Mahram selamanya apa namanya? Syaratnya. Ya, memang mahram selamanya disebabkan oleh tiga hal. Nah, itu maksudnya. Mahram selamanya disebabkan oleh tiga hal. Yaitu pertama, yaitu mahram karena nasab. Antum tahu gak mahram karena nasab itu apa? Hah? Mahram karena nasab itu ada 5. Yang pertama apa? Nasab itu apa? Asal usul kita, nak boleh. Paham? Yang pertama mahram karena nasab itu asal usul kita. Artinya apa? Orang tua kita, ayah ibu kita. Paham? Sampai ke Nabi Adam dan Siti Hawa. Yang kedua apa? Mahram karena nasab itu sebab keturunan kita. Ayah kita punya anak, ya itu keturunan namanya. Kita nih contohnya itu menikah, punya anak, itu keturunan itu. Apa lagi? Anak antum punya anak, sama dengan keturunan antum juga. Ya, sama dengan kita. Kita punya ayah kita punya ayah, ayahnya lagi kita punya ayah lagi, sampai nanti ke Nabi Adam. Itu namanya keturunan. Yang berikutnya apa? Saudara kita. Contoh ada namanya siapa namanya? Nama ayahnya Ar-Rahab contohnya. Ya. Punya anak namanya Rahman. Ya, paham enggak? Nama anaknya Putra apa namanya? Putra apa namanya? Putra Ar-Rahab. Pokoknya Putra namanya anaknya. Ya, yang kedua namanya anaknya Fatur. Ya, Putra sama Fatur. Terus Fatur itu punya adik namanya Salwa, contohnya Salwa ya kan, contohnya namanya. Fatur ataupun putra sama si Salwa ini apa namanya? Mahram atau tidak? Mahram karena apa? Karena nasab, yaitu saudara. Sekarang ini berbeda.
Contohnya si putri dengan si Ainun. Nah, putri sama si Ainun. Jadi apa tadi? Putri sama si Ainun. Ini saudara ya. Kalau apa tadi? Putra sama si Salwa tadi itu apa? Itu namanya saudara seayah dan seibu. Nah, sama ayahnya, sama juga ibunya. Itu namanya saudara seayah dan seibu. Ada mahram seayah saja, ada mahram seibu saja. Nah, gimana penjelasannya? Penjelasan seperti ini. Ainun sama si putri, ya. Nama ayahnya Soleh, nama ibunya Solehah. Nah, kan? Soleh ini apa namanya? Punya istri, namanya apa namanya? Siapa namanya? Bunga namanya. Ya, Soleh menikah sama si Bunga, ya. Dapat anak namanya Putri. Dengarkan. Soleh menikah sama si Bunga. Bunga ini istrinya. Dapat anak namanya Putri. Paham? Karena sudah lanjut usia, si Bunga ini meninggal. Ya, menikahlah sama si Solehah, ya kan? Paham? Menikah sama si Solehah. Nah, si Soleh menikah sama si Solehah. Nah, Solehah ini belum punya anak, ya, masih gadis. Nah, menikah akhirnya punya keturunan. Namanya siapa namanya? Namanya kalau namanya si Asep. namanya Joler. Gini. Namanya si Ahmad namanya. Ya, Ahmad. Nah, jadi Soleh menikah sama si Solehah, dapat anak Ahmad. Paham? Jadi Ahmad Rohim lah namanya. Ya, biar keren kan. Ahmad Rohim El Sirazi gitu. Ya, itu namanya, panjang namanya. Ahmad Rohim El Sirazi, tapi panggilannya El Sirazi. Dengarkan dulu. Seorang lagi ceritanya nih. Siapa tadi nama bapaknya? Nama ibunya? Solehah. Dapat anak namanya Ahmad Rohim El Sirazi. Sepakat kan? Sepakat enggak? Sekarang pertanyaannya, apakah Ahmad Rohim El Sirazi dengan si putri ini boleh menikah? Boleh enggak? Apa namanya nih? Saudara siapa nih? Bapak. Si ayah saja. Itu gimana tuh? Mahram. Tidak boleh menikah. Ahmad Rohim El Sirazi sama si putri tidak bisa menikah karena apa? Mahram si ayah saja. Tahu kan ini? Gampang kan? Gampang kali. Boleh nggak si Ahmad Rohim El Sirazi ini salaman sama si putri? Boleh. Batal nggak wudunya? Batal. Paham nggak? Paham nggak? Berikutnya masih pihak saudara. Ada namanya saudara seayah saja, seperti tadi yang dijelaskan. Ada juga namanya saudara seibu saja. Sekarang kita balik ceritanya, ya. Sekarang ini putri ini nama ayahnya Soleh, nama ibunya Solehah. Dapat anak namanya Putri.
Si Soleh ini punya anak sebelumnya namanya Ahmad Rohim El-Sirazi, ya kan? Ahmad Rohim El-Sirazi bin Soleh, nah, gitu kan? Ya enggak? Jadi apa hubungan Ahmad Rohim El-Sirazi ini dengan si putri ini? Mahram atau tidak? Jawab yang keras. Mahram atau tidak? Mahram karena apa? Nasab karena apa? Saudara siapa? Saya atau seibu? Saudara seibu. Seibu. Putri kan punya anak, beda ayahnya. Nyambung. Iya. Nyambung ya? Dengarkan. Soleh sama si Soleha menikah. Paham nggak? Soleh ini punya anak, namanya siapa tadi? Ahmad Rohim El-Sirazi. Paham nggak? Menikahlah Soleh dan Soleha ini, dapat anak namanya Putri. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Putri sama Ahmad Rohim El-Sirazi ini apa hubungannya? Mahram apa namanya? Itu. Tadi mahram seayah sudah paham ya? Paham nggak? Sekarang ini mahram seibu saja. Seibu. Oh berbeda ceritanya. Seibu segini. Ini ceritanya. Seibu ulang lagi. Salah contoh. Ulangi. Oke, ulangi contohnya. Seibu saja ya. Seibu saja nih. Dengarkan nih. Putri punya ibu namanya Solehah. Paham nggak? Putri punya ibu namanya Solehah. Kalau seibu, tuh mikir lu. Jadi sama Solehah punya anak. Sekarang nih pertanyaannya, apa namanya? Saudara seibu saja. Berarti beda bapak dia. Ya kan? Beda bapak kan? Ya. Contoh. Ya kayak tadi, sama kayak tadi. Cari bapaknya. Bapak lagi. Iya betul. Soleha punya anak namanya Putri. Solehah ini menikah sama si Soleh, punya anak namanya Ahmad Rohim El-Sirazi, punya anak nih. Sekarang pertanyaannya, El-Sirazi ini, Ahmad Rohim El-Sirazi ini sama si Putri ini beda ayah nggak? Beda ayah, ya kan? Beda ayah kan? Anggaplah si Putri nama ayahnya si Arif Wijaksono. Kalau seperti itu, mohon maaf kalau ada namanya Arif Wijaksono di sini ya. Bukan mengejek ya, maaf. Ya. Jadi Soleha menikah sama si Arif Wijaksono. Akhirnya Arif Wijaksono ini dijemput oleh Allah tentang ajalnya. Meninggal, mendapatkan anak namanya si Putri. Nah, beda nggak ayahnya ini? Si Putri sama si Ahmad Rohim El-Sirazi ini. Beda. Artinya Ahmad Rohim El-Sirazi ini sama si Putri beda. Apa nama hubungan apa nih? Saudara seibu saja. Kira-kira nyambung nggak? Nggak nyambung, nanti merujak. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat apa? Sama ya. Saudara ayah kok beda. Mahram karena nasab. Yang keempat adalah saudara
ayahnya apa? Contoh gini. Di ayah. Contoh ini. Saudara ayah. Nah, betul. Saudara ayah ya. Namanya gini ya, Fajar Fajri. Agak lagi ini namanya. Maaf ya. Pak ada namanya Fajar Fajri di sini. Namanya Fajar Fajri. Fajar Fajri ini satu ayah satu ibu. Namanya saudara. Sekarang Fajar menikah sama si Putri, ya kan? Punya anak namanya Soleh. Dapat anak namanya Soleh. Paham nggak? Jangan Soleh lah, Solehah. Tolong lagi. Fajar Fajri ini saudara kandung. Ya. Akhirnya Fajri memutuskan, wahai Umi, Bunda, Abi, Fajri mau melanjutkan kehidupan ini untuk menikah dengan Putri. Paham? Dapat anak namanya Solehah. Nah, apa nama anaknya? Solehah. Nah, apa hubungan Solehah dengan si Fajar? Apakah mahram atau tidak? Mahram. Apa namanya itu? Mahram karena saudara ayah. Solehah punya ayah namanya Fajri. Fajri punya saudara namanya Fajar. Maka Fajar sama si Solehah ini tidak boleh menikah. Karena apa? Ponakannya. Betul nggak? Si Solehah ini sama si Fajar namanya apa? Pamannya. Karena saudara ayahnya si Fajri. Nyambung kan? Maka apabila si Fajar bersalaman dengan si Solehah, maka tidak membatalkan wudu. Karena apa? Karena mahram. Saya pahami kira-kira? Yang berikutnya apa? Anak saudara, ya keponakan. Nah, itu tadi. Apa namanya? Si Solehah tidak boleh menikah dengan Fajar. Kenapa? Karena pamannya si Fajar tidak boleh menikah sama si Solehah. Kenapa? Ponakannya sendiri. Paham? Seperti itu mahram karena mudah-mudahan bisa dipahami, bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Silakan untuk merujuk. Jadi apa namanya? Selain nasab kita tadi, maka kita tidak boleh salaman. Contoh datang perempuan, ya kan? Datang ke rumah kita. Assalamualaikum, Bapak Fajar. Apakah betul Bapak Fajar kades di sini? Ya Ibu, ada Bapak Bu, silakan duduk Bu. Kata si Bapak Fajar kan, saya ada utusan dari Kepala Camat untuk memberikan bantuan untuk kampung Bapak. Apakah Bapak bersedia menerima? Duduk dulu. Kita ngobrol dulu, kata si Fajar ini kan. Nah, kata si Fajar, ini bantuan untuk apa Bu? Ini bantuan untuk santri yang habis Quran. Wah, ya kan? Untuk santri yang sedang mondok, ini ada beasiswa, dapat rumah, dapat uang sekolah, dan dijamin sampai kuliah akan dibiayai oleh Bapak Camat contohnya. Paham nggak? Ini Bapak Kades yang jujur. Ya Bu, saya terima amanah ini Bu. Akan saya jalur akan saya salurkan dengan yang tepat. Ya, nama Bapak Fajar mantan pondok pesantren, ya kan? Orang soleh, ya kan? Akhirnya apa?
Bapak Fajar ini datanglah ke pondok pesantren. Jadi tanyalah, Ustaz Broki, apa betul Bapak Ustaz Broki yang ngajar sini? Ya. Saya mau sedekah saya mau menyampaikan amanah dari Bapak ini. Adakah santri kita yang memenuhi kategori ini? Ada Pak, ini santrinya Pak. Anaknya soleh Pak. Nama Fajar. Nama santrinya Pak Fajar. Kan? Nama Bapak Kadesnya Fajar ini. Fajar. Tadi Fajar, Sir. Oh, tadi Fajar. Bukan. Nama santrinya apa? Anu Yaksono nama santrinya. Ada si Fajar kan? Ini santri yang teladan. Setiap hari yang murojaah hafalannya 7 juz. Nah, ini kata Ustaz Broki ngomong kan, ini perlu dibantu Pak. Santrinya soleh dan rajin. Langsung dikasih. Ya, seperti itu kan? Ceritanya, apakah boleh si Fajar ini bersalaman dengan ibu tadi? Jangan si bantuan tadi. Boleh nggak? Boleh, tengok dulu. Ternyata yang ngasih anak kandungnya sendiri. Astagfirullahaladzim. Ya kan? Betul nggak? Ya anak kandungnya, ya si Fajar mau jadi Fajar tadi ya. Fajar orang hebat. Ya punya anak namanya siapa tadi namanya? Solehah tadi, pintar. Hanya jadi orang pemerintahan yang amanah, jadi orang hebat. Hanya Pak diberikan bantuan yang sangat banyak kepada masyarakat untuk kampungnya. Ya kan? Boleh selamat Fajar sama si putri pun. Kenapa anak kan? Betul kan? Ternyata wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan nanti yang bertanya silakan bertanya, yang belum paham mudah-mudahan